Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa senantiasa melimpahkan kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam hidup kita semua. Saudaraku, mari kita mengawali renungan firman Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur dan doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, buat nafas hidup dan kesehatan tubuh kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melakukan sesuatu bagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Pagi ini kami datang kepadamu dengan pengharapan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, bentuklah dan ubahkanlah kami seturut kehendak-Mu. Kiranya hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami dengan pengertian saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, Kitab Ibrani adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Baru yang pengarangnya tidak diketahui. Sampai sekarang, para ahli Alkitab masih memperdebatkan apakah surat itu ditulis oleh Paulus, Barnabas, Stefanus, Silas, Apolos, atau orang lain. Namun demikian, pengarang kitab Ibrani adalah seorang yang sangat menguasai Perjanjian Lama. Dan kitab ini ditulis dengan sangat mendetail serta berisi pokok-pokok penting tentang iman Kristen. Salah satu pasal dalam kitab Ibrani yang banyak dibahas adalah kitab Ibrani pasal 11 mengenai saksi-saksi iman. Dalam pasal ini dituliskan tentang contoh iman dari 10 orang yang pernah hidup di Perjanjian Lama, yaitu Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Rahab. Selama ini mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa iman haruslah sesuatu yang berhubungan dengan terjadinya mujizat dalam bidang kesehatan, keuangan, pernikahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, iman yang membuat kita masuk dalam situasi yang lebih baik. Namun, kitab Ibrani pasal 11 mengajarkan kita bahwa iman juga bisa membuat kita masuk ke dalam situasi yang lebih buruk, bukan yang lebih baik. Para pahlawan iman yang disebutkan dalam kitab Ibrani pasal 11 tidak semuanya mengalami iman di atas gunung, melainkan juga iman di bawah lembah. Mari kita baca tentang iman beberapa orang di antara mereka. Pahlawan iman yang pertama yaitu Habel. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel memiliki iman dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Akan tetapi, imannya menyebabkan ia dibunuh oleh Kain, saudara kandungnya sendiri, disebabkan oleh kecemburuan. Pahlawan iman yang kedua yaitu Henok. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, ia tidak mengalami kematian secara jasmani, melainkan ia diangkat oleh Allah ke sorga.
Pahlawan iman yang ketiga yaitu Nuh. Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh memiliki iman dalam membangun sesuatu. Karena imannya itu, ia mengalami banyak cemoohan dan ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Nuh mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tetapi ia terus membangun. Pahlawan iman yang keempat yaitu Abraham. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham memiliki iman dalam meninggalkan sesuatu. Imannya telah membuatnya masuk ke dalam situasi yang tidak jelas karena Allah tidak memberitahu tempat tujuannya saat ia meninggalkan keluarga dan tanah kelahirannya. Saudara yang terkasih, para pahlawan iman yang disebutkan ada yang memiliki iman di atas gunung dan ada yang memiliki iman di bawah lembah. Artinya, iman mereka tidak dipengaruhi oleh situasi yang sedang mereka alami saat itu. Baik di atas gunung maupun di bawah lembah, iman kepada Allah akan membawa kita melewati semuanya dengan baik. Apabila iman membawa kita langsung kepada mujizat atau situasi yang lebih baik, maka pujilah Allah. Namun, apabila iman membawa kita kepada situasi yang lebih buruk, tetaplah bertahan dan mempercayai Allah. Kitab Ibrani pasal 11 ditutup dengan ayat ke-40 yang memberikan pengharapan atas iman kita. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami merasa diberkati dan diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Kami berdoa agar Engkau membantu kami untuk mempraktekkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, dan berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami dalam mengasihi sesama, mengampuni mereka yang telah menyakiti kami, dan hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur atas anugerah hidup ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalani hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Bimbinglah kami agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk menghadapi segala tantangan yang kami hadapi. Engkau adalah sumber kekuatan kami, Tuhan, dan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan Allah kami, Tuhan segala bangsa, kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada pemimpin negara dan para pembuat kebijakan untuk menjalankan tugas mereka dengan kejujuran, integritas, dan kasih. Limpahkanlah keadilan dan perdamaian di tanah air kami. Jadikanlah Indonesia sebagai tempat di mana semua warga negara dapat hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan, dan saling membantu. Lindungilah bangsa kami dari segala bencana dan ancaman,
baik dari dalam maupun luar negeri. Berkatilah upaya-upaya yang dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa agar Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan damai sejahtera dan kesuksesan dalam segala bidang. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.